Saya atau Dia bab 51. Meminta bantuan kepada Adlan dan Bobby. Jangan menangis, ujar Bobby lalu mendekap istrinya. Dan anehnya Siti patuh. Hal itu membuat Nenek Risma dan Ibu Lulu senang. Kalau seperti ini, pasti Siti akan segera hamil. Ujar Nenek Risma membuat Giwang dan Ibu Lulu tertawa. Semua tamu undangan mengucapkan selamat kepada pengantin baru. Begitupun Giwang dan Adlan ikut mengucapkan selamat. Ini untuk kalian, ujar Giwang menyerahkan sesuatu ke Bobby dan Siti. Apa ini? Tanya Bobby. Bukalah, sahut Adlan. Bobby membuka bungkusan itu dan di dalamnya ternyata sebuah tas branded dan jam tangan branded. Terima kasih, sahut Siti senang. Tas itu adalah tas mahal yang sangat diimpikannya. Tapi karena tidak ada duit, dia mengurungkan semua mimpinya. Dan sekarang Giwang dan Adlan mewujudkan impiannya. Dan ini dariku. Chef Robby menyerahkan satu amplop ke tangan Bobby. Apa ini? Tanya Bobby. Chef Robby hanya tersenyum. Bobby segera membuka amplop yang ternyata di dalamnya sebuah tiket bulan madu keliling Eropa. Seketika Bobby langsung menoleh ke arah istrinya, tapi tidak dengan Siti. Dia tidak mengerti apapun, dia hanya tahu itu seperti tiket, tapi tiket apa dia tidak mengerti. Apa ini, Chef? Tanya Siti bingung sembari menunjuk amplop yang dipegang Bobby. Tiket bulan madu kalian. Seketika wajah Siti langsung memucat. Dia dan Bobby telah berkomitmen tidak melakukan itu dengan alasan karena tidak memiliki cinta. Kapan perjalanannya? Tanya Giwang penasaran. Minggu depan. Wah, kamu harus menyiapkan paspor dari sekarang. Ujar Giwang senang. Siti belum pernah keluar negeri. Dan ini adalah kali pertama dia akan menginjakkan kaki di negeri Paman Sam dan negara lainnya. Tapi, Siti terlihat bingung. Jalan-jalan keluar negeri adalah cita-citanya. Dia pernah berujar kepada Paijo suatu saat akan menginjakkan kaki di Eropa bersama dengan Paijo. Tapi ternyata Tuhan mengabulkan cita-citanya, tapi bukan dengan Paijo, melainkan dengan Bobby. Tidak ada kata tapi. Kalau masalah bahasa ada Bobby. Kamu hanya perlu menyiapkan paspor dan keperluan lainnya, ujar Giwang. Terima kasih, Chef, ujar Bobby yang juga tidak yakin akan berangkat. Mengingat dia dan Siti mempunyai komitmen yang menurutnya perjalanan itu akan sia-sia. Bobby sudah. Kalau kamu kapan? Tanya Adlan. Sebentar lagi, sahut Robby. Dengan siapa? Tanya Gigi. Menurut kamu siapa? Tanya Chef Robby balik. Ya, yuk. Tapi aku tidak yakin, karena Bude Nani susah ditaklukkan. Apa kamu sudah mendapatkan restu dari ibunya? Tanya Bobby penasaran. Ya, begitulah. Lusa aku akan melamarnya. Seketika Bobby langsung terperanjat. Begitu cepat Chef Robby mendapatkan restu dari Bude Nani. Sedangkan dia susah menaklukkan wanita itu. Siti langsung melirik ke arah Bobby. Sikap Bobby yang terperanjat membuatnya kesal. Padahal dia tidak memiliki perasaan kepada Bobby. Tapi ketika pria itu berekspresi terkejut, membuatnya tidak suka. Aku yang meminta bantuan kepada kalian. Ya, katakan saja, sahut Adlan. Lusa, aku akan melamar Yayu. Jadi aku meminta kalian untuk ikut sebagai keluarga dari pihak laki-laki. Adlan dan Giwang langsung menggelengkan kepala. Begitupun Bobby juga ikut menggelengkan kepala. Kenapa? Chef Robby bingung. Ibunya Yayu sangat membenciku dan juga istriku. Jadi, daripada lamaranmu batal, mending kami tidak ikut. Chef Robby mengerutkan dahinya. Dia pernah mendengar tentang gugatan dari Ibu Andin. Bude Nani dan Yayu pernah kebingungan mencari pengacara. Tapi wanita itu tidak mau meminta bantuan kepada Adlan dengan alasan benci. Kalau kamu bagaimana? Tanya Chef Robby ke Bobby. Kalau aku, Bobby melirik ke arah istrinya. Kami tidak bisa ikut. Sahut Siti yang tidak mau ikut dalam acara itu. Dia tidak ingin melihat Bobby bertemu kembali dengan Yayu, yang mana bisa menimbulkan rasa yang lain. Sebaiknya, kalian ikut menemani Robby. Kasihan dia, ujar Adlan. Bagaimana Siti? Tanya Giwang. Kamu bisa mengantar ibumu ke kampung. Bukannya kamu rindu dengan kampungmu? Siti hanya diam. Dia sangat merindukan kampung halamannya, tapi dia terkendala dengan Bobby. Jika dia pergi tidak bersama dengan Bobby, akan lain ceritanya. Tapi dia akan pulang kampung dengan suaminya yang baru. Entah apa yang akan ditanyakan orang kampung jika dia pulang dengan pria lain. Setelah sore, Giwang dan yang lainnya kembali ke ibu kota. Tinggallah Siti dan Bobby, serta Nenek Risma dan Ibu Lulu. Mereka membantu Siti dan Bobby untuk membuka kado yang diberikan para tetangga. Dari peralatan masak, spray, sampai panci juga diberikan tetangga. Untuk Bobby itu adalah hal yang biasa, tapi untuk Siti sangat mewah. Dia seorang wanita yang ketika mendapatkan peralatan masak membuatnya sangat senang. Kita tidak perlu membeli pecah belah lagi, ujar Siti yang tidak sadar jika dia telah mengakui pernikahannya. Besok ibu balik. Sama kami saja. Kebetulan aku dan Siti akan menghadiri acara lamaran Chef Robby, ujar Bobby. Siti langsung menoleh ke arah suaminya. Dia belum setuju dengan permintaan Chef Robby, tapi Bobby telah menyetujui itu. Oh ya? Memangnya siapa Chef Robby? Tanya Ibu Lulu penasaran. Yang pakai baju serba hitam tadi, timpal Nenek Risma.
Dia sepupu Adlan, suami Gigi, jelas nenek Risma. Gigi? Ibu Lulu bingung. Maksudnya Giwang, jelas Siti. Oh, Giwang. Mau melamar siapa, Chef Robi? Tanya Ibu Lulu lagi. Sepupunya Giwang, Yayu. Apa? Yayu? Ibu Lulu langsung kaget. Ekspresi Ibu Lulu membuat Siti dan Bobi bingung. Kenapa, Bu? Tanya Siti. Yang Ibu tahu, Yayu kabur. Kabur? Bobi dan Siti kaget. Jadi dengar-dengar ibunya menjodohkan Yayu dengan Pak Dodi. Pak Dodi tuan tanah, tebak Siti. Wanita parubaya itu menganggukkan kepalanya. Pantas dia tidak mengabari Giwang, ternyata dia kabur. Tapi sekarang ekonomi mereka pulih. Apa maksudnya, Bu? Tanya Siti lagi. Dodit menjadi tuan tanah kedua. Pak Dodi menyerahkan sebagian tanahnya ke Dodit. Aneh? Iya, memang aneh. Tapi sudahlah, yang terpenting Yayu tidak menikah dengan bandot tua. Jadi, kita berangkat dari sini apa dari kota? Tanya Ibu Lulu lagi. Nanti kita bicarakan, ujar Siti dan berlalu. Tinggallah Bobi dan Nenek Risma serta Ibu Lulu di ruangan itu. Bob, ingat, jangan tunda-tunda, umurmu sudah lanjut, ujar Nenek Risma mengingatkan. Bobi hanya diam. Tidak ada keinginannya untuk menunda, tapi jika Siti tidak mau digauli, maka mau tidak mau dia harus menghargai keputusan Siti. Melihat wajah Bobi yang murung membuat Ibu Lulu mengerti. Dia pura-pura berlalu dengan alasan ingin segera tidur, tapi sebenarnya dia ingin menghampiri anaknya. Siti, panggil ibunya. Siti segera membuka pintu kamar. Ada apa, Bu? Wanita parubaya itu langsung masuk ke dalam kamar anaknya. Ibu dan Nenek Risma sedang mengharapkan kehamilanmu. Ibu, seru Siti dengan intonasi tinggi. Ibu tahu kamu tidak mencintainya, tapi kamu menolak dan menghindari suami juga berdosa. Pikirkan dengan baik. Bagaimanapun Bobi telah menjadi suamimu. Suka tidak suka, kalian sudah sah. Tapi aku tidak cinta. Cinta dan cinta, hanya itu yang selalu kamu ucapkan. Asal kamu tahu, ibu dan almarhum bapakmu juga dulunya tidak cinta. Ujar ibunya berlalu. Tapi langkah ibunya terhenti karena Siti memanggilnya. Ada apa? Bu, nanti mengantar ibu ke kampung Bobi. Aku tidak ikut. Loh, kenapa tidak ikut? Aku tidak bisa bertemu dengan orang tuanya Mas Paijo. Kalau mereka tahu aku sudah menikah lagi, apa tidak menjadi masalah? Wanita parubaya itu menghela napasnya panjang. Ibu mengerti. Setidaknya biarkan Paijo mengutarakan itu dulu ke orang tuanya, saut ibunya dan berlalu. Ketika membuka pintu, ada Bobi di depan pintu. Bobi, saut wanita itu terkejut. Apa Bobi mendengarkan percakapan kami tadi? Bobi tersenyum dan berlalu masuk ke dalam kamarnya. Dia mendengarkan percakapan ibu dan anak itu, tapi dia tidak ingin ikut campur. Siti terkejut ketika melihat Bobi telah masuk ke dalam kamar. Dia menyisir kamar itu. Di mana tempat dia akan tidur? Tidak ada sofa, yang adanya tempat tidur dengan ukuran kecil. Bobi, kamu tidur di mana? Di sana. Pria itu menunjuk ke arah tempat tidur. Lalu aku tidur di mana? Tanyanya bingung. Di sana. Bobi kembali menunjuk tempat tidur. Badan kita tidak terlalu besar, jadi aku rasa tempat tidur itu cukup untuk kita berdua. Seketika Siti langsung menelan salivanya dengan kasar. Bersambung.